Mazmur 37 kalau kita baca ini banyak sekali ayat-ayat yang bagus ya. Di antaranya itu kalau kita ingat ya, ayat 3 dan ayat 4. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, lalu ada ayat-ayat lain lagi yang bagus ya. Misalnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemudian ada juga Mazmur 37 ini, ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, ini yang tulis Daud ya. Kalau kita baca, Daud itu memulai kehidupannya uh, sebagai anak dari satu keluarga, ya, bapaknya Isai. Itu uh, Daud anak yang bungsu, tapi dia nggak dianggap sebagai anak yang mungkin layak ya. Ketika mau Nabi Samuel datang ke rumah Isai, kemudian disuruh kumpul semua anggota keluarganya, semua dipanggil, tapi Daud tidak dipanggil karena dia sedang menggembalakan kambing domba, ya, 2-3 ekor. Jadi Daud ini memulai kehidupannya sebagai seorang anak yang mungkin tidak dianggap ya sama keluarganya. Nah, tapi kemudian ketika dia diurapi, kemudian dia mengalahkan Goliat, maka selanjutnya karir dia mulai naik. Tapi selanjutnya kalau kita baca ya, kehidupannya itu tidak mulus karena Saul itu cemburu kepada dia dan berkali-kali Saul mau bunuh Daud, tapi tidak berhasil. Pada akhirnya Daud lari keluar, ya, dia tinggal di wilayah musuh dan dia hidup memimpin orang-orang sekitar ada 400 di Goa Adulam itu, mereka tinggal di sana. Itu orang-orang yang punya masalah, yang sakit hati, punya hutang, dikejar-kejar tukang, ya, artinya banyak masalah lah ya mereka ini. Tapi setelah sekian tahun, kemudian Daud menjadi raja dan dia menjadi sangat kaya, ya, luar biasa karena dia pergi perang kemana-mana dan berhasil memperluas kerajaannya. Jadi daerah-daerah yang dikuasainya itu memberikan upeti ya, kepada Daud. Dan ketika Daud mau bangun bait Allah, Tuhan tidak mengizinkan. Tapi Daud menyiapkan ya semua harta yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Dan kalau kita baca di Alkitab, tidak hanya Daud yang memberikan harta tersebut, tapi anak buahnya yang dulunya juga dikejar-kejar hutang, ya, punya banyak masalah, mereka juga menabur, memberi. Jadi artinya mereka juga diberkati ya setelah melalui banyak hal bersama-sama Daud. Nah, jadi Daud bilang, dulu aku masih muda, ya sekarang telah menjadi tua. Ya, dia melihat berkat Tuhan tuh semakin banyak dan dia mengambil kesimpulan tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti ya. Nah, dikatakan bahwa tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Kalau kita baca ya sejarah kehidupan hamba-hamba Tuhan itu macam-macam ya. Ada yang Tuhan pakai sebagai penginjil dan bagaimana hidupnya itu seadanya. Ada yang Tuhan pakai sebagai orang yang mengajarkan mengenai kesembuhan ilahi. Ada satu hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa ya. Dia dipakai Tuhan untuk mengajarkan banyak kesembuhan ilahi. Tetapi dalam hal berkat materi, dia tidak ajarkan itu. Dan sekian tahun yang lalu tuh sebagian orang Kristen tuh menganggap semakin nggak punya apa-apa tuh semakin rohani, ya. Jadi mereka menganggap kemiskinan itu suatu anugerah yang Tuhan berikan sehingga mereka itu dianggap lebih suci dan sebagainya, ya. Jadi ada orang-orang yang memang sampai akhir pelayanannya itu tidak kelihatan diberkati secara finansial, ya.
Tapi sebagian justru berubah ya, berkembang jadi orang-orang yang sangat diberkati, tidak hanya dalam hal pengertian firman Tuhan, kesembuhan ilahi, tapi juga soal blessing, ya berkat. Nah ini ada contoh ya, ada hamba Tuhan namanya Jonathan Edwards, ya dan temannya, ya Max Jukes ya. Mereka sama-sama hidup di abad ke-18 di Amerika Serikat. Mereka teman sejak kecil, tapi punya gaya hidup yang saling bertolak belakang. Jonathan Edwards hidup dalam takut akan Tuhan, sedangkan Max Jukes ini hidup sesukanya. Mereka sama-sama mempunyai keturunan berjumlah 1.200 orang. Nah, ini ada buku yang bahas ini ya. Jadi dipelajari bagaimana keturunan mereka. Ya, Jonathan Edwards jadi hamba Tuhan, pendeta yang memang mengajarkan hal-hal yang sangat positif, yang sesuai firman Tuhan dan menghidupi ya kebenaran itu. Nah, ada banyak referensi, ya mungkin angkanya tidak persis sama, tapi kesimpulannya keturunan Jonathan Edwards ini menjadi orang-orang yang diberkati. Ya, tidak semua jadi pendeta atau buka jemaat gitu, tapi mereka hidup dalam berkat Tuhan. Ada yang menjadi wakil presiden, kemudian menjadi rektor, ya, atau presiden dari berbagai universitas, ya, dan university. Kemudian jadi pengacara atau lawyer, lalu orang-orang yang hebat, ya, nah, dan mereka memberikan kontribusi yang baik buat tempat tinggal mereka, buat negara di mereka tinggal, ya di Amerika. Tapi sebaliknya, ya Max Jukes ini kacau, yang membuat banyak masalah dan keturunannya menjadi orang-orang yang sangat merugikan masyarakat ya. Nah dikatakan bahwa keturunan dari Max Jukes ini ada 400 orang hidup menjadi sampah masyarakat. Ada 310 jadi gelandangan, 130 orang menjadi narapidana, ya, di penjara maksudnya. 100 orang menjadi pecandu minuman keras dan judi. 60 orang punya kebiasaan mencuri. 50 menjadi wanita yang pekerja malam ya. Jadi ini mungkin PSA ya. Pekerja seks komersial. Lalu 7 orang menjadi pembunuh. Dan kemudian dikatakan kota New York mengalami kerugian 1.250.000 akibat keturunan dari ini Max Jukes ya. Jadi mengerikan sekali. Saya ingat dulu ada satu keluarga yang saya kenal, anaknya banyak. Saya masih kecil waktu itu, tapi mereka ini anak-anaknya terkenal sebagai orang-orang yang berandal ya, geng-geng gitu, suka meras dan sebagainya. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu, ya tidak terlalu kenal. Tapi memang ada salah satu anaknya juga yang menjadi sasaran korban penembak misterius ya, karena memang jadi hidupnya kacau ya, meresahkan banyak masyarakat. Nah, apakah mereka tidak punya kesempatan untuk bertobat? Tentunya punya ya, karena Injil tetap diberitakan ya, dan mereka punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan mereka bisa berubah. Dan faktanya memang selalu ada orang-orang yang tadinya kacau kemudian berubah. Ya, dan kemudian selanjutnya ya keturunan mereka jadi berubah, jadi diberkati. Nah ini yang saya bilang tadi, datanya sedikit-sedikit berbeda tapi ya, intinya sama. Setelah 100 tahun, ya Max Jukes ini ateis, nggak percaya Tuhan. Dia punya 1.026 keturunan, ya 300 orang masuk penjara, rata-rata 13 tahun, masih remaja. Ya. 190 menjadi wanita tuna susila, ya. 680 adalah pemabuk berat. Dan semua keturunan Max Jukes ini merugikan negara sebesar 420 miliar US dollar dan tidak memberikan sumbangsi apapun pada masyarakat Amerika Serikat. Jadi ini sebenarnya penting ya, kita concern ya kepada keluarga kita, anak-anak kita ya. Kalau kita mengajarkan hal yang benar, maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan.
kita perlu mengajarkan value, ya, nilai-nilai yang baik tentang Tuhan. Nah, sementara ini Jonathan Edwards dikatakan setelah 100 tahun, pendeta atau hamba Tuhan Jonathan Edwards ini memiliki 929 keturunan. 430 ya itu menjadi hamba Tuhan. Ya, kurang lebih setengahnya itu ya. Jadi hamba Tuhan. 86 menjadi rektor perguruan tinggi. 75 menjadi pengarang buku terbaik. Nah, 5 terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. 2 orang terpilih sebagai anggota Senat. 1 orang sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Dan semua keturunan Jonathan Edwards ini tidak pernah membebani negara 1 sen pun. Ini dikatakan keturunan orang benar diberkati. Ya, walaupun sekali lagi mungkin tidak selalu kita bisa lihat seperti itu. Karena bisa saja sedang masa transisi. Ya. Jadi baru bertobat, ya, butuh waktu untuk itu bisa terrealisasi. Bisa juga mungkin karena kita nggak kenal lebih detail, ya, nggak kenal lebih jauh. Ya, ada orang yang mungkin menilai segala sesuatu dari apa yang terlihat oleh mata jasmani. Padahal Tuhan berkata manusia menilai apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan menilai hati. Ya, jadi kita mesti memperhatikan itu apa yang Tuhan katakan, ya, bahwa bukan yang nampak oleh mata di luar. Ya, sesuatu bisa kelihatan bagus, ya, seperti Sodom dan Gomora. Itu ketika Lot memilih untuk tinggal di dekat Sodom, ya, di lembah Yordan, dikatakan tanahnya subur, ya, seperti taman Tuhan. Tapi ternyata belakangan itu mengundang masalah, dan akhirnya Lot yang tadinya berharap dia bisa makmur, ya, dia nggak punya apa-apa lagi, ya, karena salah memilih. Nah, ini ada lagi data dari tempat lain, ya, catatan keturunan dari Jonathan Edwards, ya, 300 orang jadi pendeta, guru besar bidang agama, 120 orang itu profesor, guru besar di bidang akademis, 110 orang jadi pengacara, lebih dari 60 orang itu menjadi dokter, dan juga lebih dari 60 orang penulis buku bermutu, ada 30 orang jadi hakim, 14 orang menjadi rektor, dan 3 orang anggota Kongres, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat. Nah, sisanya pemilik pabrik di Amerika Serikat. Nah, tidak semua harus jadi pendeta, tidak semua harus menjadi hamba Tuhan atau buka gereja. Di Alkitab itu ada orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego yang tidak tercatat membuka pelayanan, tapi dampak pelayanan mereka sangat-sangat besar, ya, sangat luar biasa. Nah, saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan, ya, cerita, ya, bagaimana satu keluarga dalam nampaknya menghadapi kesulitan, ya, finansial. Lalu ketika bertobat, ya, terima Tuhan, pertanyaannya apakah langsung diberkati? Gitu. Kalau hamba Tuhan ini menjawab, ya, enggak selalu begitu juga, ya, karena ternyata, ya, setelah orang terima Tuhan Yesus kan rohnya lahir baru, ciptaan baru. Tapi selanjutnya proses pembaruan jiwa, ya, sanctification. Nah, itu proses seumur hidup. Ada orang-orang yang memang dari awalnya, dari nenek moyangnya itu mungkin punya cara berpikir yang salah. Ya. Ada yang namanya gaya hidup yang salah, yang membuat dia tuh terlibat masalah. Orang yang terbiasa misalnya merokok, ya, akan mengundang masalah ke dalam kesehatannya, paru-parunya. Orang yang salah makan, suka makanan yang nggak sehat juga akan mengundang masalah. Orang yang gaya hidupnya juga boros misalnya, itu akan membuat mereka itu jatuh dalam kesulitan. Ya. Ada banyak cerita ketika orang mendapatkan lotre, ya, maka dalam waktu 5 tahun biasanya sudah habis, ya. Karena orang itu tidak punya kemampuan untuk mengelola apa yang diberikan kepada dia. Jadi sebenarnya memang butuh waktu. Nah, kemampuan itu, ya, itu kan kalau kita lahir baru sudah ada janji Tuhan, ya. Di roh kita itu udah banyak deposit yang Tuhan berikan untuk kita bisa nikmati janji Tuhan. Tetapi dalam realisasinya itu proses membutuhkan waktu lewat pembaruan jiwa. Makanya di surat 3 Yohanes dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, ya, atau semoga engkau makmur, ya, sama seperti jiwamu makmur. Jiwamu
baik-baik saja, jiwamu jiwa yang sehat, yang memang memiliki cara berpikir yang benar gitu ya. Jadi untuk orang itu bisa diberkati dan menikmatinya, itu memang ada skill yang perlu dipelajari. Sebagian skill itu bahkan dimiliki oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, misalnya mereka pandai mengelola keuangan mereka, pandai membuka usaha, tetapi belum tentu mereka kenal Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang secara finansial barangkali kaya, ya, tetapi tidak kenal Tuhan, bahkan menjadi penjahat, ya, selalu berusaha mencari kesempatan untuk korup, ya, untuk korupsi, untuk manipulasi. Nah itu kan kelihatannya secara finansial diberkati, tapi kehidupannya kan tidak benar. Nah, ada juga orang-orang yang memang sekian lama itu eh, seperti yang saya bilang tadi butuh waktu ya untuk merubah gaya hidup. Ya. Saya punya teman dulu eh, ketika kuliah ya, lalu saya lihat dia dekat dengan seorang teman putri. Ya saya kira mereka serius ya pacaran kemudian akan menikah. Ternyata enggak. Dan satu ketika saya sempat tanya, loh kenapa kamu enggak jadi sama dia? Lalu dia katakan satu kalimat yang saya nggak lupa. Waduh, kalau sama dia mah ini perkataan sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Dia bilang kalau sama dia tuh 100.000-nya dia tuh beda sama 100.000 gua katanya. Jadi artinya eh, kalau yang cewek ini pegang 100.000 ya, itu cara mengelolanya beda dengan teman saya ini kalau dia pegang 100.000 ya. Jadi kepada dua orang bisa diberikan jumlah yang sama, masing-masing 100.000. Nah lalu pengelolaannya itu bagaimana ya? Yang satu bisa melipat gandakan hasilnya menjadi bagus, tapi yang lain mungkin menghabiskannya dalam waktu yang sangat singkat ya, atau tidak produktif. Ya, bisa seperti itu. Nah ini ada data lagi nih ya, 13 rektor universitas, 65 profesor, keturunan Jonathan Edwards ya. Kita lihat di sini kan, tidak semua harus jadi pendeta. Ada jadi senator, ada jadi hakim, ya, jadi pengacara, ada dokter, ada tentara, ya, pengkhotbah misionaris, ya, atau jadi penulis, ada wakil presiden, ada 80 pejabat negara, dan hampir 300 orang nih lulus dari universitas. Ini tidak harus full time, tidak harus pendeta. Jadi kalau kita punya anak-anak ya, kita ajarkan nilai-nilai kerajaan, kita ajarkan untuk kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh lebih jauh lagi, sehingga mereka juga akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi mereka tidak harus jadi pendeta. Ya bisa aja jadi musician, jadi komponis, ya komposer terkenal, mengubah lagu-lagu yang memberkati banyak orang di seluruh dunia. Bisa aja jadi pilot, ya, menerbangkan pesawat-pesawat yang besar, yang komersil, yang luar biasa, atau jadi orang-orang kerja di kedutaan, diplomat, ya, di puluhan negara, bisa seperti itu. Ya, tapi yang penting kita ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, untuk mengenal Tuhan, ya, mengizinkan Tuhan itu memimpin hidup mereka. Ya, ada ayat di Yesaya 48 ayat 17-18 ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Ya, bahasa Inggrisnya I am the Lord who teach you how to profit. Ya, jadi bagaimana untuk beruntung, bagaimana untuk memiliki keuntungan, profit, itu Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah ini prinsip yang bagus yang perlu kita ingat ya. Bahwa kalau kita kenal Tuhan, Dia akan membawa kita untuk menikmati semua janji yang Dia berikan. Ya sekali lagi butuh waktu ya. Sebagian sudah menikmati itu karena dari orang tuanya memang sudah hidup dalam kemakmuran. Lalu diajarkan kepada mereka dan mereka tinggal teruskan. Ya jadi kita lihat ya, apa yang baik kita tiru, kita lakukan, tapi yang jelek kita singkirkan supaya kita bisa terima semua janji Tuhan. Amin.